Sore, Pak. Oke, belum menjawab semua. Saya ulangi. Sebelumnya selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam mata kuliah Pendidikan Matematika 2 walaupun secara daring atau online. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga kegiatan perkuliahan hari ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Pendidikan Matematika 2. Untuk pertemuan kedua ini saya yang akan menyampaikan isi daripada materi di modul tepatnya di modul 1, yaitu tentang bangun datar. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah dari teman-teman mahasiswa tampilan dari layar HP kalian sudah berbentuk PowerPoint? Sudah, Pak. Bagi yang belum, silahkan sampaikan ya, bagaimana caranya menampilkan penuh di layar HP itu. Caranya sudah saya buat itu videonya ya. Caranya tekan lama di kamera saya ini ya, di tampilan saya, tekan lama kemudian pilih pin. Nanti akan langsung muncul otomatis ya. Jika sudah, silahkan dipersiapkan buku, pena, barangkali nanti ada hal-hal penting yang ingin dicatat. Untuk materi lengkapnya nanti akan saya kirimkan di grup ya, nanti saya kirimkan. Ini akan saya bahas poin-poin pentingnya. Nah, harapannya nanti per kelompok dapat aktif. Jadi nanti di akhir ada 4 kelompok, nanti saling bertanya dan saling menjawab. Kelompok ganjil bertanya dan dijawab oleh kelompok ganjil. Begitu juga dengan kelompok genap bertanya, nanti juga dijawab dengan kelompok genap. Contohnya misalkan kelompok 1 kelompok 1 dulu untuk bertanya, berarti nanti yang menjawab kelompok 3. Kemudian selanjutnya misalkan kelompok 4 bertanya, berarti yang menjawab kelompok 2. Begitu nanti ya. Dan nanti di akhir akan saya beri pemantapan dan refleksi. Untuk itu harapannya dari teman-teman mahasiswa mohon diperhatikan dengan baik, didengarkan dan dipahami. Dan nanti ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Jika nanti di perjalanan saya terlalu cepat menjelaskan, tolong instruksinya ya, karena saya tidak terbiasa sebenarnya untuk mengajar lewat daring, karena kalau ngajar lewat daring harus pelan-pelan. Kalau saya terlalu cepat intonasinya, ketika nanti saya buka PowerPoint-nya pasti sudah tertinggal. Oke, baik. Kita akan masuk. Kita masuk modul 1 tentang bangun datar. Kita akan melihat dulu untuk peta konsepnya dari apa yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu tentang ada 2 kegiatan ya. Ada garis dan ada garis, sudut dan kurva, serta ada segi banyak. Untuk garis, sudut dan kurva ini nanti kita ada bahas pengertian, kemudian konsep dan sifatnya. Kemudian dari segi banyak nanti kita akan membahas tentang segitiga, segi 4, tagram, kemudian lingkaran.
Sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan tujuan perkuliahan hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan materi tentang garis, sudut, kurva, segi banyak, lingkaran, dan tagram. Kemudian dapat menjelaskan juga soal tentang garis, sudut, kurva, segi banyak, lingkaran, dan tagram. Serta dapat menjelaskan konsep garis, sudut, kurva, segi banyak, lingkaran, dan tagram menurut segi guru dan siswa. Ya, bedakan ini ya, dari segi guru dan siswa. Kemudian melakukan pembelajaran garis, sudut, kurva, segi banyak, lingkaran, dan tagram menggunakan media dan pendekatan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi hasil belajar siswa tentang garis, sudut, kurva, segi banyak, lingkaran, dan tagram. Kita masuk ke kegiatan yang pertama. Suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Bang. Oke, baik. Kita masuk ke garis, sudut, dan kurva. Apa yang kalian ketahui tentang titik? Kita bermuasal sebelum kita masuk ke garis, sudut, dan kurva. Coba kalian bayangkan apa yang kalian dapat ungkapkan dari kata titik. Ada yang mau menjawab? Boleh sebutkan nama ya, sebelum menjawab sebutkan nama. Titik sederhana saja jawabnya. Sebutkan nama dulu. Namanya Nafisa Putri, Pak. Ya. Suatu titik dalam geometri tidak mempunyai ukuran. Titik tidak mempunyai panjang, titik mempunyai tebal, dan titik mempunyai lebar. Suatu titik menunjukkan suatu posisi, tempat, dan letak tertentu dari suatu objek. Oke, yang lain? Tadi tidak memiliki tebal atau mempunyai tebal? Tidak mempunyai tebal. Oh ya. Yang lainnya bisa memberikan contoh titik itu? Oke, jadi titik itu suatu yang paling dasar ya, paling dasar dari suatu garis, sudut, kurva. Ide dari titik itu nggak bisa kita definisikan karena titik itu yang paling sederhana. Artinya begini, kita ibaratkan ke logika ya. Saya yakin kalian di zaman sekarang itu kalau diberikan teori itu kurang suka. Saya masuk ke contoh. Contoh dari titik itu, kalian bayangkan pena. Nah, ujung dari pena itu ketika kita goreskan di kertas akan membentuk suatu titik. Yaitulah contoh dari titik. Jadi titik itu ujungnya, runcingnya, dan nggak ada ukuran besarnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, tidak ada ukurannya. Itu namanya titik. Kemudian kita akan masuk ke garis. Garis itu merupakan suatu kumpulan dari himpunan titik. Panjang garis tak terhingga dan dapat diperpanjang pada kedua arah. Nah, ini yang seringkali kita berikan kepada siswa yang lupa. Ini nggak sering kita beritahu. Dapat diperpanjang pada suatu garis. Biasanya kita menjelaskan itu hanya garis itu seperti ini, set. Garis itu hanya garis lurus. Kebanyakan seperti itu. Padahal yang namanya garis itu seperti ini. Nih ya. Garis itu dia panjangnya tidak terhingga.
panjangnya ke kiri tidak terhingga, ke kanan juga tak terhingga ya. Itu namanya garis. Kemudian garis ini namanya garis G. Ini namanya garis G. Dengan panjangnya ujungnya di sini P, disimbolkan dengan P, kemudian di sini disimbolkan dengan Q. Ini bebas ya, untuk penyimbolannya kita bebas. Kemudian untuk jenis-jenis dari garis itu ada, kalau ini namanya apa kira-kira? Garis apa ini kira-kira? Kedua garis yang saling sejajar. ya, saling sejajar. Kemudian ada juga garis seperti ini namanya garis yang saling ya berpotongan. Sebentar, ini saya biar terlihat ya, ini nggak terlihat, saya coba. Ini di bawahnya kok tidak terlihat ini. Oke, kita sambil lanjutkan. Nah, kemudian ada juga garis seperti ini namanya garis yang saling bersilangan. Artinya dia tidak berpotongan dan juga tidak sejajar, maka diberi nama bersilangan. Nah, kita masuk, coba tunjukkan titiknya. Dibuka suaranya, kemudian sebutkan nama, titik saja, tunjukkan titik, 2 titik saja. Titik A. Sebutkan nama dulu. Nama Rina Afifah. Oke, silahkan. Titik A, titik B. Ya, titik A dan titik B itu hanya 2 contoh saja. Masih banyak ada titik D, titik C, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Saya yakin kalian sudah paham, ini saya hanya memberikan pemantapan saja. Kemudian tunjukkan garis yang sejajar. Ada yang mau menjawab? Sebutkan nama. Nuraini, Pak. Ya, Nuraini, silahkan. Garis AE dan BF. Garis AE dan BF. Ya. Tadi siapa namanya? Cecilia Nuraini. Oh ya, kalau nyebutkan nama yang lengkap ya, karena tadi saya cari Nuraini kok tidak ada gitu. Oke, nah garis yang sejajar juga banyak, masih banyak lagi. Ada AB sama DC, kemudian ada AD sama BC dan lainnya ya. Itu hanya contoh-contohnya saja. Kemudian sekarang tunjukkan garis yang bersilangan. Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Siapa? Novisa Putri. Novisa Putri. Tadi kan sudah, bagi yang belum ya, kita kasih kesempatan dulu yang belum. Ya. Siapa? Titin siapa? Titin Erlita Sari. Oke, silahkan Titin. Garis AF dan garis AF dan BE. Oke. Dia kan bersilangan. Bersilangan tuh bagaimana kalau bersilangan? Tadi bersilangan bagaimana bentuknya? Iya, bersilangan ini, bukan berpotongan, bersilangan. Coba mana diperbaiki coba. AE sama BC. Ya, betul ya, bersilangan ini. Karena dia tidak dalam satu garis maupun tidak sejajar. Nah, sekarang tunjukkan garis yang berpotongan.
Ada yang mau menjawab? Silahkan sebut nama. Intan Ayu Lestari Pak. Siapa? Intan Ayu. Intan Ayu Lestari. Oke, silahkan Intan. AB dan AE Pak. AB dan AE. AE. Oke, ya betul. Itu salah satu contohnya ya. Masih banyak juga, bisa AB, BC, bisa. Oke. Berarti masih ingat pelajaran-pelajaran di SD maupun di SMP. Kita sekarang masuk saja ke sudut ya. Kita masuk ke sudut. Sudut itu bentuknya seperti ini, ada A, kita simbolkan A, B, C. Nah, pengertian dari sudut itu adalah suatu gabungan dua garis AB dan AC dengan garis AB dan AC itu masing-masing kaki sudut. Jadi AB ini AB dan AC itu sebagai kaki sudutnya. Kemudian ukuran sudut yaitu derajat ya, atau disimbolkan titik seperti 0 di atas ya. Kemudian alat ukurnya itu yaitu busur derajat. Nah, sudut itu antara besarnya antara sudut dari garis AB dan garis AC. Berarti titik sudutnya itu di sini ya. Bisa kita simbolkan sudut BAC. Biasanya kita menuliskan seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis sudut ya. Ada, kalau di modul ada 4. Saya perluas, ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu sudut lancip. Ya, lancip ya. Sudut lancip itu besarnya berapa ya? Ada yang mau menjawab? Bagi yang belum menjawab silahkan. Sudut lancip, ada yang ingat? Saya Pak Lola Rosmalita. Oke, Lola. Ukuran kurang dari 90 derajat. Sudut yang kurang dari 90 derajat. Iya. Oke, berarti kalau sudutnya 0 itu berarti sudut lancip juga ya? Kalau sudut 0 bagaimana? Pak. Oke. Kita bahas nanti ya kalau gitu ya. Oke, sudut lancip itu ketika kita memberikan pengertian ke murid itu berikanlah yang jelas. Ya. Berikanlah yang jelas. Jadi jangan memberikan suatu pengertian atau suatu materi tapi dia bisa bercabang pemikirannya. Sudut lancip itu sudut yang besarnya di antara, nah ingat, di antara, ada kata-kata di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang mana artinya 0 derajat dan 90 derajat itu tidak termasuk dalam sudut lancip. Nah, seperti itu ya. Ini saya berikan yang dasar-dasar. Karena di SD itu yang paling penting adalah dasarnya. Kemudian ini ada sudut apa namanya ya? Sudut siku-siku. Ada yang mau menjawab sudut siku-siku itu sudut yang besarnya berapa? Saya Melita Pak. Melina. Mela. Oh ya, Mela, silahkan. Besar sudut itu 90 derajat. Oke, sudut siku-siku dia besarnya 90 derajat. Kalau kita mengenalkan ke siswa ini sangat mudah kalau sudut siku-siku. Kenapa? Karena banyak dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sudut siku-siku. Contohnya hal kecil, seorang tukang yang mau membuat rumah tegak lurus kan harus siku-siku. Nah, ini sangat mudah. Kemudian yang ini namanya adalah sudut apa? Sudut tumpul ya. Ada yang tahu besarnya berapa?
Sebutkan nama. Niwayan Niwayan. Yulia Damayanti. Oke, silahkan. Besar sudutnya antara 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Oke. Besar sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, Pak. Oke. Kita kembali lagi definisi atau apa yang tadi saya sampaikan dari awal. Kita ketika menyampaikan konsep materi, kita lihat di belakang-belakangnya. Apa yang sudah disampaikan. Ketika tadi sudut lancip itu sudut antara, ada kata antara. Antara berarti dia antara 0 di antara 0 sampai dengan 90. Kemudian jangan berikan definisi besar sudutnya 0 sampai sekian. Nah, kalau ada kata-kata makanya kita perbaiki bahasa kita. Ketika ada bahasa kita perbaiki ya. Jadi sudut tumpul, sudut yang besarnya di antara lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Nah, kita sepakati sebaiknya memberikan pengertian seperti itu saja, biar anak tidak membayangkan kalau sudut tumpul itu 90 derajat sampai 180 derajat, berarti 90 derajat juga masuk sudut tumpul. Nah, nanti anak akan berpikiran seperti itu, mereka akan bercabang. Nah, kita sepakati saja. Sudut tumpul itu pengertiannya adalah di mana besar sudutnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Nah, ini anak akan lebih jelas lagi. Karena apa? Karena setelah ini ada namanya sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Ya kan? 180 derajat besar sudut lurus. Nah, biar anak bisa membedakan. Oh, 90 derajat itu sudut siku-siku. Kemudian 90 derajat tadi sudut siku-siku, kemudian 180 derajat itu merupakan sudut lurus. Kemudian saya tambah satu lagi ya, kalau di modul hanya 4, tapi menurut teorinya itu ada 5 sudutnya ya. Sudut yang terakhir adalah sudut, ada yang tahu ini? Silahkan. Sudut refleks. Oke, betul. Sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya berapa? Silakan sebutkan nama yang tadi barusan menjawab. Niwayan Yulia Damayanti. Oke. Antara 180 hingga kurang dari 360. Jadi di atas 180 ya, Pak ya? Ya, berarti dia sudutnya itu di atas 180 tetapi kurang dari 360 derajat. Kemudian saya tanya, satu lingkaran itu kan terdapat sudut apa tidak? Gimana, Pak? Dalam satu lingkaran ini ada sudut nggak? Ada. Berapa? 219 derajat. 219 derajat. Apa betul? Satu lingkaran ini. Oh, satu lingkaran 360. Oke, 360. Ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, barangkali dari sini ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Belum masuk ke diskusi ya, hanya materi barangkali yang kalimat saya yang belum jelas. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke kurva. Nah, kurva itu adalah bangun geometri datar
yang mana kumpulan semua titik itu pada suatu bidang datar. Ada yang bisa memberikan tambahan dari kalimat yang singkat ini? Oke, artinya kurva itu adalah suatu kumpulan titik yang mana hampir mirip dengan garis. Namun kalau garis itu dia lurus ya. Kalau kurva itu bisa belok-belok. Bisa ke kanan maupun ke kiri. Ya, itu perbedaannya. Nah, ini contoh dari kurva. Kurva itu ada dua pengertian ya. Ada dua jenis. Yaitu kurva terbuka dan kurva tertutup. Ciri dari kurva terbuka itu dia garis dari kurvanya itu tidak saling bertemu. Itu namanya jenis kurva terbuka. Dan jenis kurva yang satunya yaitu jenis kurva yang tertutup. Artinya ujung dari garis dan ujung dari garis satunya itu bertemu. Nah, kalau gambar di slide ini merupakan kurva jenis apa ya? Oke, yang belum menjawab boleh sebutkan nama. Tidak ada yang mau menjawab? Iya, siapa? Iya, siapa? Ulangi. Oke, suaranya tidak terlalu jelas. Sebutkan nama. Titin. Tadi kan sudah, bagi yang belum coba, yang belum. Melinda. Oke, Melinda, silahkan. Oke, ini termasuk contoh kurva tertutup ya? Yang lain ada yang memberikan tanggapan? Kurva tidak tertutup. Ya, artinya dia kurva terbuka ya, ini dia kurva terbuka. Nah, kita lihat nih, kurva terbuka ya, karena dia dari ujung dari garisnya tidak bertemu. Kemudian ada juga garis yang seperti ini. Ini termasuk kurva bukan ya? Ini termasuk kurva ya, karena dia pengertiannya tadi adalah bisa garisnya juga bisa lurus, berarti dia juga termasuk kurva, walaupun dalam segi banyak ini dinamakan persegi panjang. Dan ini adalah kurva yang tertutup. Lalu ada ya seperti ini ya. Ini namanya sudah jelas ya, kurva tertutup karena tidak ada suatu garis yang terbuka. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya mengenal konsep kurva kepada siswa SD? Stop dulu ya. Nanti silahkan boleh dijawab di akhir sesi ini ya. Bagaimana mengenal konsep kurva kepada siswa SD? Nanti silahkan disampaikan nanti. Jika saya lupa nanti tolong diingatkan ya. Kita lanjut ke kegiatan 2 saja. Segi banyak. Mungkin kalian ketika sekolah saya yakin sudah mempelajari yang namanya bangun-bangun. Tapi kebanyakan dari kita itu kadang melupakan apa yang
sudah disampaikan oleh guru, baik itu pengertian maupun rumus. Nah, pertanyaannya untuk kita, kenapa semua itu terjadi? Apa alasannya? Apa dasarnya? Nah, itu yang menjadi bahan renungan untuk kita ya. Nah, oke, kita bahas untuk segi banyak itu adalah suatu kurva ya, tetap dia termasuk kurva sederhana tertutup yang mana dibentuk oleh segmen garis ataupun sisi. Jadi ada segmen garis atau yang kita sering sebutnya itu adalah sisi. Namun segi banyak ini memuat paling sedikit itu 3 sisi. Paling sedikit. Kalau 2 sisi berarti bukan termasuk segi banyak. Nah, kita lihat contoh. Ini merupakan suatu segi banyak benar. Kalau yang ini salah, bukan segi banyak. Walaupun garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan garisnya melengkung ya. Kalau dalam hitungan dia lurus, kalau lurus ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung 6. 6 sisi. Jika syaratnya yaitu garisnya itu lurus. Nah, kalau ini kan nggak lurus. Ya, nggak lurus, dia melengkung. Berarti bukan termasuk segi banyak, tapi termasuk kurva. Kemudian yang ini juga termasuk bukan ya, bukan segi banyak karena di sini garisnya melengkung ya. Ini melengkung. Walaupun di sini lurus, tapi di sini melengkung. Berarti bukan segi banyak. Segitiga. Untuk sifat-sifatnya kita lihat, jenis-jenisnya itu kita lihat dari sifat-sifat dari segitiga. Dari sudut itu segitiga ada segitiga lancip, kemudian ada segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga, ininya nggak kelihatan ya, ini saya mau atur kok nggak bisa ini. Sebentar ini. Oke ya, ini ada garisnya ya di sini ya. Ini karena ketutup ini nggak kelihatan ya. Ada garisnya. Nah, ini namanya adalah segitiga tumpul karena sudut di sininya itu merupakan sudut tumpul. Ini sudut dari jenis segitiga dilihat dari jenis sudutnya. Nah, kalau dilihat dari panjang sisinya itu segitiga dibedakan atas yang pertama. Ini namanya segitiga sama sisi karena sisinya semuanya sama. Kemudian yang ini segitiga sama kaki, ada 2 sisi yang sama ya. Kemudian ini merupakan segitiga sembarang ya karena panjang dari ketiga sisinya itu tidak beraturan. Ada contoh soal di sini ya. Pada segitiga lancip ABC, yang pertama sudut A-nya ini itu 70 derajat. Kemudian sudut B-nya ini itu 54 derajat. Dan sudut C-nya di sini itu 56 derajat. Maka segitiga A, B, C ini merupakan segitiga lancip. Karena apa? Karena ketiga sudutnya ini semuanya adalah sudut lancip. Ya. Kemudian kita masuk ke persegi panjang. Nah, ada sebuah persegi panjang nih ya, A, B, C, D. Nah, ketika kita mau mengarahkan ke pengertian segitiga persegi panjang ini,
kita arahkan dulu ke siswa itu untuk memahami sifat ataupun dari ciri-ciri dari persegi panjang tersebut. Kita mulai. Kita lihat cirinya. Yang pertama, ada sisi yang berhadapan sama panjang. Ada dua sisi ya. Sisi AB sama sisi DC itu sama panjang. Kemudian sisi AD sama sisi BC itu juga sama panjang. Lalu ada 4 sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu sama besar. Lalu ada diagonalnya, ada 2 yang sama panjang. Jadi diagonal ini ya, diagonal BD itu sama dengan diagonal AC. Dia ada 2 diagonal yang sama panjang. Kemudian ada juga kedua diagonalnya itu berpotongan. Di sini ya berpotongan, saling membagi 2 sama panjang. Artinya ketika kita tarik garis dari A ke C, itu besar segitiga yang di sini dengan segitiga di sini itu sama. Dan kalau digabungkan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, dari sifat-sifat ini, dari ciri-ciri ini, nah maka kita dapat simpulkan kalau persegi panjang adalah suatu bangun datar, kembali lagi ya, masuk bangun datar atau termasuk suatu segi banyak atau segi 4 yang mempunyai 4 sisi, di mana 2 pasang sisinya itu sama panjang serta sejajar. Nah, kita kembangkan sama itu dan sejajar, karena belum tentu ketika panjangnya sama itu dia sejajar. Dan juga, nah ini kenapa kok saya berikan sejajar? Karena kita lihat kalau anak itu kritis, Pak, kalau misalkan suatu bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi di mana 2 pasang sisinya itu sama panjang, kalau bentuk belah ketupat misalkan, atau bentuk layang-layang. Untuk layang-layang itu berarti persegi panjang dong Pak. Nah, agar kita membedakan dengan pihak dari layang-layang, nah saya beri ini sejajar. Ada ciri-cirinya di sini sejajar ya. Nah, inilah tugas kita sebagai guru, yang mana kita itu harus selain kita menyampaikan materi yang di buku, juga kita kembangkan apa yang kita sampaikan itu biar masuk ke dalam ingatan siswa. Karena apa? Karena siswa yang sekarang itu lebih kritis. Siswa yang sekarang itu lebih kreatif. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai dalam menyampaikan materi, anak akan tersesat. Jadi sebelum kita sampaikan, telaah dulu materinya ini apa saja, kata-katanya apa saja, kita susun. Ketika kita sudah menyusun kata-kata dan kalimat, kita padukan dengan objeknya, saya yakin anak akan lebih paham. Oke. Sejajar dan juga, nah ini juga mempunyai sudut siku-siku. Ini membedakan antara persegi panjang dengan pihak dari jajar genjang. Bayangkan, kalau hanya dikasih kata-kata persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai 4 sisi, di mana 2 pasang sisinya sama panjang dan sejajar. Jajar genjang kan 2 pasang sisinya juga sama dan sejajar juga. Nah, makanya saya berpikir bagaimana menyampaikan ke anak untuk membedakan dengan jajar genjang itu saya tambah sudutnya itu siku-siku. Sudutnya itu siku-siku. Nah, kalau di jajar genjang itu kan sudutnya tidak siku-siku. Nah, ini sebagai pembedanya.
Makanya saya sampaikan tadi di awal, harus kita sebagai guru harus memberikan materi yang kreatif, yang ada pembedanya. Nah, ini saya jelaskan itu yang hal-hal yang mendasar, agar kalian teman-teman dari mahasiswa itu bisa termotivasi, kemudian menciptakan, setidaknya mengembangkan lah. Kalau menciptakan susah, ya sebaiknya kembangkan dari materi yang ada, tapi harus sesuai dengan jalur dan norma dari materi tersebut. Jangan melebar jauh atau membelokkannya, jangan. Kita meluruskannya tapi dengan jalan kita. Itu tidak masalah untuk guru. Saya lanjutkan. Mempunyai sudut siku-siku dan atau juga jajar, kita bisa menyebutkan persegi panjang itu kita singkatnya itu jajar genjang, yang salah satu sudutnya itu siku-siku. Nah, kita juga dapat menyimpulkan, jadi kalau kita memberikan materi ke anak, bebaskan mereka memberikan pengertian. Mau dia anak itu menyebutkan persegi panjang itu ini Bu, jajar genjang yang sudutnya itu siku-siku. Nah, ini ya, ini seperti itu, boleh saja. Oke, kita lanjutkan ke persegi. Kita lihat persegi itu bentuknya seperti ini kan, sudah teman-teman mahasiswa saya yakin sudah masih ingat ya, masih ingat. PQRS untuk simbolnya ini bebas ya, mau pakai A, B, C, D boleh, mau apa boleh. Biasanya kan pakai A, B, C, D. Tapi saya tidak, saya memberikannya beda, PQRS. Nah, ini merupakan suatu ciri khusus dari guru yang berpikir bagaimana menyampaikan materi itu tidak monoton itu saja. Artinya berikanlah materi itu, konsep materi itu sama, tapi penyampaiannya itu beda. Jangan hanya biasanya kita misalkan kita dari SD sampai SMA berikan kalau persegi panjang itu ya A, B, C, D. Bedakan, buat hurufnya setidaknya beda. Atau bila perlu persegi panjang ini bentuknya hampir sama dengan belah ketupat. Nah, nanti kan siswa berpikir, apa bedanya persegi dengan belah ketupat? Nah, itu kan. Kalau guru yang nggak mau, ini bingung terusan itu nanti. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Setiap persegi termasuk persegi panjang. Jadi setiap persegi itu termasuk persegi panjang ya. Kemudian sisi berhadapan itu sama panjang. Jadi sisinya itu sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Kemudian 4 sudutnya itu sama besar. 4 sudutnya sama besar. Kemudian 4 sisinya itu juga sama besar. Ini tadi sudah disampaikan ya, sisi yang berhadapan ya, berhadapan itu sama. Ini saya perjelas, kata-kata ini beda loh ya. Sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, berarti yang berhadapan kan garis PS dengan QR itu sama. Kalau 4 sisi sama panjang, berarti 4 sisi ini merupakan sama panjang. Ini saya buat beda saja. Ya walaupun sama dalam ininya. Kemudian kedua diagonalnya tentu. Dua diagonal sama panjang karena sisinya sama panjang kan. Dan berpotongan juga tegak lurus. Tentu juga ketika di sini diagonal akan tegak lurus. Oke, untuk teman-teman mahasiswa masih semangat mendengarkan? Cek suara. Semangat, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Masih semangat. Saya juga ngajarnya juga lebih semangat. Oke, kemudian kita akan, nah dari sifat-sifat ini ya, dari sifat-sifat ini kita akan menyampaikan
bagaimana membentuk suatu pengertiannya. Nah, ini loh yang sering kali kita itu di zaman sekarang ya, abad 21, di zaman teknologi itu, kita lebih kepada anak menjelaskan dengan berpikir, tidak bermonoton. Cara penyampaiannya seperti itu. Berikanlah interaksi. Seperti tadi saya berikan contoh kan ya. Saya berikan contoh tadi. Ya, walaupun lama ya itulah sebagai contoh. Saya berikan contoh tadi masalah sudut ini sudut apa, ketika nyampaikan sudut apa. Ketika anak belum menemukan itu sudut apa namanya, berikanlah fasilitas, berikanlah suatu kata-kata pendukung untuk menemukan siswa itu menemukan suatu apa yang ditanyakan itu. Nah, itulah. Maka dari itu kalian sebagai mahasiswa ya harapan saya ya juga ketika ini ya tugas membuat presentasi materi ini, buatlah materinya itu dikembangkan. Jangan hanya monoton itu saja, sama dengan modul saja. Jangan. Buatlah yang agak beda seperti itu ya. Harapan saya seperti itu. Agar lebih berkembang ya. Oke. Nah, kita coba sekarang. Berarti persegi itu adalah suatu bangun datar atau bisa disebut juga segi empat atau segi banyak yang mempunyai sisi empat. Isinya 4 ya, sama panjang dan sejajar dan mempunyai 4 sudut siku-siku serta memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, persegi itu juga merupakan belah ketupat, tapi setiap sudutnya itu merupakan siku-siku. Nah, ini saya berikan konsep juga di sini, konsep pematangan untuk siswa. Biar dia nggak bingung apa bedanya persegi dengan belah ketupat. Bingung. Kalau kita sebagai guru menjelaskan ke anak, terus anaknya kebetulan pinter, kritis, sering ikut olimpiade, tanya yang kritis, bingung kita menjawabnya. Nah, ini harus kalian kembangkan ya poin-poin seperti ini. Saya tampilkan ini. Oke, kita lanjut saja. Tinggal kurang lebih 40 menit lagi ya. Tidak terasa. Oke, selanjutnya kita ke jajar genjang. Jajar genjang itu hampir mirip persegi panjang. Kemudian juga kita belah ketupat, nanti kalian pelajari saja ya untuk ini sifat-sifatnya itu ya. Ya intinya kalau yang tadi yang 2 itu saya tampilkan persegi dan persegi panjang biar kalian terbuka bagaimana, oh ternyata cara mengajarnya seperti itu. Dari kalau matematika mengajarnya itu sudah disusun ya, sudah disusun. Kenapa kok persegi panjang itu duluan disampaikan ketimbang persegi? Padahal selama ini ketika menyampaikan di buku-buku, asal muasalnya itu pasti yang pertama disampaikan itu adalah segitiga. Setelah di segitiga baru persegi. Ini konsep yang salah, saya katakan. Ini konsep yang salah. Makanya anak itu lebih sering lupa ketimbang ingat ketika dijelaskan bangun datar. Karena dijelaskan dulu dari yang abstrak. Segitiga itu abstrak, bentuknya begitu, bagaimana kok bisa setengah kali alas kali tinggi, bagaimana? Padahal rumus setengah kali alas kali tinggi itu adalah penerapan dari setengah luasnya persegi panjang. Makanya sampaikan dulu persegi panjang, jangan sampaikan segitiga dulu. Jangan sampaikan segitiga dulu, baru persegi kemudian persegi panjang. Tapi sampaikan dulu persegi panjang baru persegi, atau persegi panjang lalu segitiga.
Makanya kalau saya ketika ngajar, itu saya lihat dulu susunan daripada materi itu, kita analisis dulu. Keperluan mana yang kita dulukan. Jangan sampai salah kita mendahulukan materinya. Ikutin buku boleh. Ya, pesan saya, ikutin buku boleh. Tapi juga kita lihat di indikatornya, di kompetensi dasarnya itu apa. Standar intinya apa. Nah, kadang yang buat buku itu tidak melihat permen, asal buat saja. Kalau kita ngikutin permen ya pasti sudah sesuai, karena dari permen itu kan sudah dibuat oleh profesor handal, sudah di manage. Oh, ini dulu. Ya, jadi seperti itu ya saran saya. Jadi ketika mengajar itu jangan hanya mengajar materi saja, tapi ketika mengajar ya sampaikan dan buat susunannya yang sistematis lah. Ya, jangan asal kita datang kemudian ngajar, tidak, jangan seperti itu. Tapi minimal 1 hari sebelum kita ngajar ya kita belajar dulu, kita buat konsep. Karena membuat konsep kita mengajarkan ke anak itu juga susah. Kalau kita nggak ada persiapan, saya yakin nggak akan bisa menyelesaikan. Oke, kemudian ini ada trapesium. Ya, nah nanti tugasnya itu adalah, nanti saya berikan link video pembelajaran saya mengenai dari persegi panjang, kemudian persegi, terus jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Nanti saya kirimkan ke grup linknya, nanti tolong dari link itu ditonton. Setelah ditonton, kemudian ditulis isi dari materinya, inti-inti poinnya yang sering di sekolah dasar tidak ditulis. Itu ya nanti ya tugasnya, tolong dicatat nanti, kemudian tolong diingat-ingat kembali. Dan jika saya lupa nanti menyampaikan, tolong diingatkan di grup biar saling belajar. Ini harapan saya biar terbukalah, karena kita sudah jam 16.30. Kalau saya sampaikan satu-satu dari sifat ya, ini nanti yang dilihat adalah sifatnya dulu ya, sifatnya yang saya ajarkan. Saya sudah buat PowerPoint-nya, sudah saya upload juga di YouTube, nanti silahkan bisa dilihat untuk pengembangan kalian agar lebih mantap lagi dalam mengajar. Tuh. Kemudian ini yang kita masuk ke dalam lingkaran yang seringkali susah, anak itu susah untuk mengingatnya. Saya yakin juga dari teman-teman barangkali juga ada yang sedikit lupa, sedikit bingung tentang lingkaran. Nanti silahkan kita bisa diskusikan nanti ya. Di sini di lingkaran saya tidak banyak kasih materi ya, karena biar dari kalian sajalah yang memberikannya, nanti diskusi apa saja yang kira-kira yang belum jelas dari lingkaran, apa ini namanya. Nah, ini kita ini definisi lingkaran itu apa, unsur-unsur lingkaran itu apa. Kalau di modul itu tidak sedetail itu. Kalau di modul tidak sedetail itu, hanya mengajarkan bagaimana konsepnya, kemudian hanya memberikan lingkaran. Di sini di modul itu dijelaskan bagaimana cara menjelaskan, atau awal ketika mau masuk ke materi dijelaskan dulu. Ya memang betul, ketika kita sebelum masuk ke materi sebaiknya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum anak usia sekolah dasar mengenal lingkaran kan belum tahu itu lingkaran itu apa. Sebutkan dulu anak, coba kalian melihat matahari,
Oke, tapi ingat, buatlah anak itu kreatif tapi yang tidak bahaya. Kalau di modul itu kan suruh melihat matahari. Anda akan melihat matahari. Kemudian bangun geometri datar yang mirip dengan matahari dapat disebut lingkaran. Nah, ini kan bahaya. Iya kan? Lah kalau anak benar-benar melihat matahari gitu kan, bagaimana kondisi matanya itu kan? Mata dari anak itu bagaimana? Karena usia SD itu sangat peka ya, sangat peka. Ketika kita nyampaikan satu kata itu dia akan ingat. Maka kita harus hati-hati dalam menyampaikan. Dan juga harus hati-hati dalam memberikan pembuktiannya. Nanti dia nyoba kan. Kemudian ada juga ini, di modul dikatakan, kemudian misalkan Anda sakit lalu minum obat berupa pil, bangun geometri datar yang mirip dengan bentuk permukaan pil ini bisa juga disebut lingkaran. Nah, oke, ini ada dua hal yang perlu dibahas ya. Satu, bagus dia memakai ada kata-kata bentuk permukaan pil. Bukan dia nyebutkan bentuk pil itu bentuk lingkaran. Salah. Pil itu bukan bentuk lingkaran. Karena lingkaran itu nggak ada tebal loh ya. Lingkaran itu nggak ada tebal. Nggak ada tebal lingkaran itu. Kalau pil itu kan ada tebal. Obatnya tebalnya berapa? Nggak ada. Nah, makanya dia nyampaikan permukaan pil itu. Nah, bagus ini. Biar anak tahu membedakan lingkaran dengan bentuk tabung. Pil itu kan bentuk tabung, bukan bentuk lingkaran. Tapi permukaan dari pil itu termasuk lingkaran. Nah, inilah konsep yang harus dijelaskan ke siswa ya. Oke, tapi nggak baiknya juga, takutnya kalau kita memberikan pil itu nanti anak minta ke rumah terus sakit terus biar beli obat. Nah, ini kan juga bahaya. Makanya kita seminimal mungkin lah jangan memberikan materi yang kira-kira dapat berdampak negatif. Ya bisa saja kita menyampaikan bentuknya itu permen yang bulat, atau kita beli permen yang bulat kemudian kita berikan ini loh permukaan ini yang namanya lingkaran. Nah, ini kan lebih kreatif seperti itu ya. Oke. Lingkaran adalah bentuk sederhana dari kurva tertutup selain segi banyak. Nah, singkat saja. Kalau kalian ya, ini saya berikan sesuai dengan kapasitas kalian sebagai mahasiswa. Saya langsung saja, lingkaran itu ya bentuk sederhana dari kurva tertutup selain segi banyak. Selesai kalau ngajar mahasiswa kan. Tapi kalau kita mengajar ke siswa SD, nggak bisa ngajarnya seperti ini. Lingkaran adalah bentuk sederhana dari kurva tertutup selain segi banyak. Anak-anaknya tidur malah nanti kalau kalian mengajarkan caranya seperti itu. Ya, ini saya ajarkan kapasitasnya kalian sebagai para mahasiswa. Ya, jelaskan. Ya, kalau mahasiswa kan sudah tahu ya. Tadi kurva pengertiannya apa, segi banyak pengertiannya apa. Ya tinggal kebalikannya dari segi banyak. Dan kurva tertutup. Ya udah. Tapi kalau kita menjelaskan ke anak, karena tadi kita berbicara titik dan garis, ya kita sampaikan. Lingkaran itu adalah lengkungan atau tertutup kayak kurva tadi kan ya, kurva tertutup, lengkungan, garis tertutup yang semua titik-titik pada lengkungan itu berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam lingkungan itu. Udah, jari-jari kan itu jaraknya, diameter ya, itu saja. Nah,
Makanya besok ketika presentasi, ya harapan saya juga ada bumbu-bumbu yang harus diperhatikan. Makanya saya berikan contoh seperti ini ya, agar konsep-konsep dasar kalian lebih matang lagi. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini kan jarak lengkungan ini kan harus sama. Ketika di sini juga sama. Ya. Ini diameter, ini jari-jari. Udahlah, saya yakin kalian sudah tahu. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana cara mengajarnya dari lingkaran ini tersebut. Bagaimana? Nah, itulah yang jadi permasalahannya. Oke, sekarang kita masuk ke tagram. Jarang sekali ya. Saya dulu juga belum dapat materi ini, seingat saya ketika SD. Barangkali kalau sekarang mungkin ada untuk tagram ya. Tagram mungkin sekarang ada. Tagram itu apa sih? Suatu himpunan yang terdiri dari 7 bangun geometri datar yang dapat dipotong dari suatu persegi. Nah, kalau menjelaskan ini karena tinggal sebut saja. Bilang gini, kalian pernah main puzzle? Ada yang bilang, sudah Pak. Kemudian ada yang bilang, puzzle itu apa Pak? Puzzle itu suatu, kalau kalian beli mainan puzzle itu ada pertama bentuknya acak-acakan, potong-potongan. Kemudian nanti akan disusun membentuk suatu gambar, itu puzzle. Nah, tagram itu juga lebih enggak kurang juga hampir sama dengan puzzle seperti itu. Hanya bedanya adalah ada 7 bangun geometri yang dipotong. Kalau puzzle kan tidak beraturan potongannya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang konsep-konsep yang harus dijelaskan. Buatlah konsepnya itu jangan rumit. Ya, sederhana tapi bisa diterima. Oke, kita contohnya ini, contoh gambar tagram ya. Ada bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk bangun tagram. Nah, dari bangun-bangun ini segitiga, sejajar genjang, kemudian ini segitiga, persegi panjang. Ini dipecah, dipotong, ini dipotong, ini dipotong, kemudian ini dipotong, akan membentuk ya seperti ini, dipotong dipisah-pisah seperti ini. Inilah bentuk tagram. Intinya seperti itu tagram ya. Nah, kita sudah selesai. Saya sudah selesai menyampaikan. Masih ada waktu 35 menit. Kita akan diskusi. Barangkali materi-materi yang saya sampaikan ada yang belum jelas. Ketika bertanya, sebutkan nama, kemudian dari kelompok berapa, kemudian berarti lawannya, pasangan kelompoknya itu akan menjawab. Yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kelompok 1 bertanya berarti kelompok 3 yang menjawab, dan sebaliknya. Kemudian jika kelompok 2 bertanya berarti kelompok 4 menjawab, dan sebaliknya. Maka silahkan duluan bertanya. Oke, silahkan kita buka sesi untuk tanya jawab. Siapa dari kelompok mana yang mau bertanya dulu? Untuk audio, mic-nya silahkan dihidupkan semua. Kemudian videonya, kameranya juga silahkan dihidupkan. Kita akan masuk sesi tanya jawab.
silahkan dihidupkan ya kameranya karena saya akan mau absen ya.